Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Sabtu pekan kelima ya, Sabtu pekan kelima. Nah, kita akan mengkaji ilmu fikih, ya, kajian tentang ilmu fikih, dan tema yang akan kita pelajari sama-sama kita akan bahas adalah amalan-amalan yang setara dengan ibadah haji. Masya Allah. Mudah-mudahan nih kita yang hadir, mudah-mudahan kelak bisa berangkat haji, amin. Atau minimal bisa umroh, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebetulnya jamaah, di bulan Dzulhijjah ini para ulama mengatakan ada amalan khusus yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah. Itu ada 5 setidaknya Pak. Amalan khusus ya, yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Amalan khusus yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah ada 5. Nomor 1 paling atas itu ibadah haji Pak Bu. Nah, nomor 1 ibadah haji, peringkat pertama dia. Yang kedua adalah ibadah kurban. Ya, kurban itu peringkat kedua dia. Yang ketiga adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha nanti di tanggal 10 Dzulhijjah. Yang keempat adalah memperbanyak puasa sunnah. Nah, memperbanyak puasa sunnah. Baru yang terakhir, yang kelima adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 5 ini Pak Bu, amalan khusus. Ya. Kalau amalan mah semuanya boleh Pak Bu, yang wajib yang sunnah silahkan. 10 hari pertama ini kan termasuk amalan yang pahalanya paling besar, paling banyak. Boleh amalan apa saja. Tapi yang 5 tadi itu adalah amalan khusus yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah. Karena ada anjurannya. Ya. Coba ulangi, 5 amalan khusus bulan Dzulhijjah tadi apa? 5 tadi. 1, ibadah haji. Oke. 2, ibadah kurban. 3, sholat sunnah Idul Adha. Ya, sholat sunnah dulu. Sholat sunnah Idul Adha. 4, puasa, memperbanyak puasa sunnah. Ya, 5, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu monggo silahkan ya. 5 itu, tapi yang nomor 1 itu wajib Pak ya. Ibadah haji itu kan levelnya hukumnya apa? Wajib. Adapun nomor 2 sampai 5 tadi, 4 amalan itu hukumnya sunnah ya. Jadi nomor 1 itu haji karena ibadah wajib dan pahalanya sangat besar. Kalau kurban tadi nomor berapa? 2 ya, Masya Allah. Karena ibadah sunnah ya. Nah, ini yang akan kita bahas Pak Bu. Amalan-amalan apa saja ini yang pahalanya itu setara seperti ibadah haji. Ya Allah, kami pengen haji belum bisa-bisa ini ya Allah ya. Ada enggak ya amalan yang kalau kami lakukan itu setara seperti ibadah haji? Ada Pak nanti Pak. Masya Allah ya. Ini ada jamaah kita yang berangkat haji enggak tahun ini di Masjid Baitur Rahim? Ada mungkin ya sebagian ya. Mari kita doakan Bapak Ibu sekalian, kita bacakan surah Al-Fatihah, kita niatkan mudah-mudahan saudara-saudari kita kaum muslimin yang berangkat haji tahun ini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah dan dijadikan oleh Allah sebagai haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila jami' ulama'il madzahibil arba'ah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Ya, terima kasih. Baik, kita bahas tentang amalan yang setara dengan ibadah haji. Saya cek di beberapa riwayat hadis. Jadi ini yang saya sampaikan berdasarkan riwayat-riwayat hadis ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya kumpulkan, Bapak Ibu, setidaknya nanti ada 5 hadis yang berkaitan dengan amalan yang setara dengan haji. Nanti ada hadis tentang sholat 5 waktu secara berjamaah. Masya Allah. Ya, ternyata sholat berjamaah, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kalau dilakukan secara berjamaah, itu Pak, pahalanya setara haji Pak. Masya Allah ya. Nanti kita baca hadisnya. Yang kedua adalah sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq. Nanti kita bahas secara fikihnya. Apa itu sholat isyraq? Ya, kapan waktunya, bagaimana syarat-syaratnya biar mendapatkan pahala haji itu ya. Nanti kita sebutkan ya, salat isyraq. Yang ketiga, menghadiri majelis taklim, majelis ilmu Pak. Masya Allah, ini sedang ngaji ini, Anda dapat pahala haji Pak. Amin. Ya. Yang keempat nanti kita bahas yaitu membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali setelah sholat fardu khususnya. Setelah sholat fardu. Nah, seperti yang tadi kita lakukan. Setelah sholat subuh kita baca ini Pak, itu pahalanya secara setara dengan ibadah haji. Masya Allah. Satu lagi yang kelima adalah berbakti kepada kedua orang tua kita Pak. Masya Allah. Ini 5 amalan yang kalau kita lakukan insya Allah Bapak Ibu itu pahalanya setara dengan ibadah haji. Kalau haji bayarnya berapa? 50, 60, 100 sekarang. Yang reguler 59 ya. Kalau yang 100 lebih yang haji plus mungkin ya. Atau yang furoda lebih mahal lagi 300 juta atau berapa itu. Masya Allah. Ya Allah. Harus duit banyak ya Pak Bu ya. Kalau berangkat haji kan ya. Harus punya uang banyak ya Allah. Tapi kalau yang ini gimana? Murah insya Allah ya. Murah meriah. Tidak perlu pakai uang ya. Alhamdulillah ya. Tapi tetap Pak, nanti orang yang haji itu mendapatkan pahala khusus. Ya, pahala khusus ibadah haji yang kita tidak tahu seperti apa pahalanya nanti di akhirat. Adapun ini ya mirip-mirip lah kira-kira ya. Pahalanya itu agak mirip dengan ibadah haji. Wallahu alam nanti seperti apa pahalanya. Yang penting kita beramal soleh. Baik, kita bahas satu persatu ya. Tapi 5 ini tolong dihafalkan dulu. Coba sebutkan 5 amalan yang setara haji. 1. Sholat 5 waktu secara berjamaah. 2. Sholat sunnah isyraq. 3. Menghadiri majelis taklim, majelis ilmu. 4. Membaca tasbih, tahmid, takbir 33 kali setelah sholat fardu. 5. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini baca atau hafal ini? Baca. Yes, bagus lah. Dihafalkan ya, supaya nanti kita bisa amalkan. Baik, bismillah kita bahas satu persatu ya. Kita spill ya. Anak zaman sekarang bilangnya apa? Disepil Pak ya. Tahu Bu ya Pak ya? Disepil itu apa? Disepil ya bahasanya anak gaul ya. Baik, yang pertama, sholat 5 waktu secara berjamaah ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabrani Pak. Saya temukan di kitab hadis namanya kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Ya, nama kitab hadisnya apa? Al-Mu'jam Al-Kabir karya Al-Imam At-Tabrani, seorang ulama ahli hadis beliau. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man masya ila salatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjatin wa man masya ila salati tatawwu'in fahiya ka'umratin tammatin. Insyaallah. Jadi ada hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, beliau pernah berkata bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
siapapun yang berjalan, masya itu ya kalau zaman dulu kan memang para sahabat itu dari rumah ke Masjid Nabawi itu jalan kaki Pak ya. Maka bahasa Rasulullah itu masya ya. Jadi kalau zaman sekarang kan ada yang naik motor, ada yang naik sepeda, ada yang naik mobil ya, ya sama. Ada yang naik pesawat. Ada ke Masjid Baitur Rahim naik pesawat nggak ada ya, ya. Nah, itu bahasanya sama ya, intinya sama. Man masya, siapapun yang berjalan menuju sholat 5 waktu secara berjamaah. Awas, syaratnya fil jamaah. Sholat 5 waktunya berjamaah, bukan sendirian. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fahiyah kahajjatin. Maka amalan tersebut sama seperti ibadah haji. Tuh Pak, ya Allah, yang rajin sholat berjamaah ya, baik itu di masjid atau bagi ibu-ibu mungkin berjamaahnya juga di rumah, maka insya Allah mendapatkan pahala setara dengan ibadah haji ya. Pokoknya syaratnya berjamaah. Apalagi berjamaah itu pahalanya kan lebih besar ya dibandingkan sholat sendirian ya Pak ya. Dalam satu riwayat 25 derajat lebih, ada juga riwayat menyebutkan 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Ya, alhamdulillah nih Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa bisa menjaga sholat 5 waktunya secara berjamaah. Ya. Apakah harus di masjid Pak Ustadz? Tidak. Di masjid itu afdolnya memang ya, bagi laki-laki afdolnya adalah di masjid ya. Tapi seandainya ada uzur yang tidak memungkinkan untuk ke masjid, yang penting di rumah pun atau dimanapun, mungkin di tempat tempat makan atau di mana ya, di jalan, yang penting usahakan berjamaah ya. Cuma afdolnya tadi di masjid, memang afdolnya di masjid ya. Pokoknya syaratnya berjamaah aja, insya Allah dapat pahala haji. Amin. Nabi lanjut Pak, di situ ada lanjutannya. Waman masya ila sholati tatawu. Barang siapa atau siapapun yang berjalan menuju sholat sunnah, maksudnya itu siapa yang mengerjakan sholat sunnah, fahiya ka umrotin tamah, ya Allah. Maka amalan tersebut sama seperti ibadah umroh yang sempurna. Sholat sunnah banyak. Sholat tahajud, nah, sholat witir, apalagi Pak? Sholat duha. Ya. Urutan sholat itu apa Pak yang paling afdol Pak? Sholat sunnah, kita nyebutnya sholat sunnah ya? Salah. Nomor 1, peringkat nomor 1, bukan rawatib, bukan. Apa? Tahajud, bukan juga. Nah, saya aja yang jawab ya. Soalnya jawabannya beda-beda ya. Madhabnya beda-beda di sini, Masya Allah. Nah, yang jawab bukan saya, tapi para ulama Syafi'iyah. Di kitab-kitab fikih madhab Syafi'i disebutkan awwalu atau afdalun nawafil. Salat sunnah yang paling afdal nomor 1 itu peringkat pertama salat Idul Adha. Ya, nomor 1 dia Pak. Salat Idul Adha. Nomor 2 salat Idul Fitri. Ya, dicatat ini ya, dicatat atau dihafalkan. Yang ketiga, sholat gerhana matahari, kusuf. Ya. Gerhana matahari, sholat sunnah gerhana matahari, itu nomor 3 dia. Nomor 4, sholat sunnah gerhana bulan, khusuf ya, bahasa Arabnya khusuf ya. Nomor 5, sholat istisqa. 5 dulu. Ini nanti sampai 10 ini Pak. Ya, 5 dulu. Coba ulangi. 1, sholat sunnah Idul Adha. 2, sholat sunnah Idul Fitri. 3, sholat sunnah gerhana matahari dulu ya. 4, sholat sunnah gerhana bulan. 5, sholat istisqa. Lanjut, nomor 6, sholat witir. Nomor witir itu nomor 6. Termasuk dalam kurung di situ tahajud. Karena Pak, orang yang sholat witir setelah bangun tidur itu juga disebut tahajud Pak. Meskipun ada niatnya witir itu. Yang penting witirnya setelah bangun tidur. Ya, witir setelah tidur itu Pak, jam 3 atau jam 4, witir 3 rakaat atau 7 rakaat, terserah ya, 5 rakaat, 11 dan seterusnya. Itu bagian dari sholat tahajud. Nah, jadi nomor tahajud itu bisa dimasukkan nomor 6 lah. Seperti sholat witir ya.
Baik, nomor 6 sholat witir atau tahajud dalam kurung ya. 7. Nah ini Pak Guru, sholat rawatib itu Pak Guru nomor 7 dia. Nomor 7 urutannya ya. Nomor 7 sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Nomor 8 sholat terawih. Jadi nomor 7 apa tadi? Sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Maka mana yang pahalanya lebih besar Pak Bu? Sholat terawih apa ba'diyah isya? Orang pas Ramadan itu habis sholat isya ya capek ya. Aduh, udahlah istirahat dulu nanti aja terawih gitu. Dia nggak sholat ba'diyah isya, wow itu rugi. Karena ba'diyah isya itu termasuk rawatib kan nomor 7 dia urutannya. Sementara terawih itu nomor 8. Oke, 9 sholat duha. 9 sholat duha. Ulangi. Nomor 6 tadi apa nomor 6? Sholat witir. 7 sholat nomor 6 tadi apa? Sholat witir atau tahajud. 7 sholat rawatib. 8 sholat duha. 9 gimana sih? Ulangi. Nomor 6 sholat witir. 7 sholat rawatib. 8 terawih dulu ya, mohon maaf. Terawih. 9 duha. Baru nomor 10 semua sholat sunnah masukkan ke nomor 10. Tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, sholat taubat, istiqoroh, tasbih, sholat apa lagi? Sholat taubat, sholat istiqoroh, sholat hajat, masukkan ke nomor 10. Rata, kata para ulama itu derajatnya sama. Ini yang bilang bukan saya Pak, tapi para ulama kita Syafi'iyah rahimahumullahu ta'ala jami'an. Ya, jadi peringkat nomor 1 apa tadi? Sholat Idul Adha Pak. Ya Allah. Hafalkan ya, hafalkan. Ya. Nah siapa yang sholat sunnah itu Pak? Ya setidaknya tadi 10 peringkat ya. Insya Allah Pak dapat pahala ibadah umroh. Amin. Ya. Tidak perlu bayar berapa itu kalau umroh? 20 juta, 30 juta. Ya ada yang 20 juta, ada yang 30 juta. Ya kan? Alhamdulillah. Itulah enaknya jadi umatnya Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya banyak amalan-amalan yang luar biasa. Yang pahalanya itu seperti haji dan umrah. Baik, ini nomor 1 ya. Jadi intinya apa? Amalan yang setara haji tadi apa? Sholat yang setara haji. Sholat 5 waktu secara berjamaah, mau di masjid atau dimanapun, pokoknya berjamaah. Alhamdulillah. Baik, sekarang yang kedua, yaitu sholat sunnah isyraq. Awas, nyebutnya sholat sunnah isyraq, bukan sholat sunnah syuruk. Kalau syuruk itu nama waktunya. Ya. Ayo sholat syuruk, ya itu keliru itu. Sebetulnya keliru ya. Tapi wis kadung Pak ya, sudah terlanjur. Di kitab-kitab fikih, saya baca kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, terus Imam Al-Ghazali, kemudian Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, itu menyebutkan bahasanya itu sholatul isyraq. Sholatul isyraq, ya. Kalau syuruk itu apanya tadi? Waktunya. Waktu syuruk telah tiba. Tit, bisa dikit ya. Tit. Nah, itu namanya waktu syuruknya. Kali ini sholat isyraq. Ya. Hadisnya apa? Bahwa sholat isyraq ini setara dengan ibadah haji, yaitu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Imam At-Tirmidzi menyebutkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala Nabi Muhammad man shalla al-ghadata fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah masyaallah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah berkata bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapapun yang sholat subuh secara berjamaah. Ini Pak catat Pak, syaratnya itu pertama sholat subuh berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Berarti syarat kedua apa? Ada zikiran ya, setelah sholat subuh tadi zikiran sampai kapan? Sampai matahari terbit, itu syarat kedua. Syarat ketiga, kemudian dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Udah itu aja syaratnya Pak. Pak Ustadz, apakah harus di masjid? Biasanya gitu pertanyaannya itu. Enggak,
lihat aja Nabi bilangnya apa? Pokoknya sholatnya berjamaah subuhnya. Bagi ibu-ibu enggak masalah kalaupun sholatnya di rumah misalnya. Atau sebagian kita yang udzur laki-laki sholatnya di rumah, yang penting jamaah aja. Nanti bisa sholat isyraq itu ya. Jadi syaratnya sholat subuhnya berjamaah, terus ada zikir sampai terbit. Dan zikir ini tolong dicatat, tidak harus zikiran tasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya ya. Termasuk ngaji, majelis ilmu ini majelis zikir Pak Bu. Para ulama mengatakan di antara bentuk majelis zikir adalah majelis ilmu. Jadi Anda ini dengerin saya ceramah begini, duduk di majelis ilmu sampai nanti matahari terbit, ini juga zikir namanya. Sama, ya, sama. Meskipun sambil ngontak ngantuk sama Pak insya Allah ya. Karena niatnya hadir di majelis zikir yaitu majelis ilmu. Baik, syarat ketiga apa tadi? Kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah ini Pak. Nabi nyebut nama isyraq nggak Pak di situ Pak di hadisnya? Tidak. Makanya nanti para ulama kita berbeda pendapat. Ini sholat apa namanya? Kalau kata Al-Imam Al-Ghazali, saya baca itu ini adalah sholat duha ini Pak, di awal waktu. Di kitab Ihya Ulumuddin itu saya baca ini sholat duha di awal waktu. Ya. Tapi kalau kata Syekh Nawawi dan yang lainnya, bukan, ini bukan sholat duha, ini adalah sholat isyraq gitu. Cuma beda nama saja Pak. Tapi yang penting 2 rakaat. Makanya kalau saya Pak, saya pribadi kalau sholat di sini ya, habis kajian bubar gitu, saya niatnya itu saya gabung. Saya niat sholat isyraq dan niat sholat duha, begitu. Boleh Pak, boleh menggabungkan 2 niat bahkan 3 niat boleh Pak. Misalnya saya kalau sholat duha Pak, itu saya gabung banyak niat Pak. 2 rakaat duha itu Pak, saya niat sholat duha, istikharah dan niat sholat hajat. Boleh Pak, satu ibadah niatnya banyak itu boleh. Itu dibahas oleh para ulama kita. Rugi Pak, Anda sholat 2 rakaat niatnya cuma duha doang tuh rugi. Enaknya jadi apa? Orang yang berilmu itu Pak, dia ngerti satu ibadah bisa mendapatkan pahala banyak. Itulah ilmu Pak, pentingnya ilmu. Ya, sholat 2 rakaat duha itu niatkan banyak kan Pak. Niat istikharah, niat hajat, sholat hajat, apalagi niat sholat lain-lain lah pokoknya. Digabung saja Pak, boleh. Ya, sama, ini juga begitu saya. Biasanya saya niat sholat isyraq dan niat sholat duha sekaligus apa istikharah dan hajat. Cuma harus latihan itu Pak. Nyebutnya itu kan agak panjang kalau dalam hati ya. Ya. Bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia dalam hati boleh. Ya, ini madzhab Syafi'i diperbolehkan al-istiraq fin niyah. Ya, namanya apa? Menggabungkan niat dalam satu ibadah. Oke. Nah, saya ulangi. Tadi niatnya ada yang mengatakan niat sholat duha di awal waktu, ada yang mengatakan niatnya sholat isyraq. Ya, saya Nawawi itu bilangnya sholat isyraq itu ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu apa niatnya biasanya? Isyraq apa sholat duha? Isyraq ya, karena memang populernya begitu isyraqnya. Kalau bisa nanti digabung sekalian Pak, sekalian niat sholat duha. Boleh sebetulnya. Baik, dah itu dapat pahala apa Pak, Bu? Pahalanya seperti ibadah haji dan umroh. Awas, hadis ini khusus ini. Nabi nyebut ka ajri hajatin itu haji, wa umrotin dan umroh Pak. Nah, kalau tadi kan nomor 1 tadi khusus ibadah haji ya, kalau sholat 5 waktu tadi ya, berjamaah tadi ya. Ibadah haji. Kalau sholat sunnah tadi apa? Ibadah setara ibadah umroh ya. Kalau ini Pak, khusus sholat yang tadi yang harus subuhnya berjamaah, ada zikiran sampai matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, niatnya isyraq atau duha tadi ya, itu dapat double pahala haji dan umroh. Tamah, sempurna Pak. Ini yang bilang bukan saya Pak. Sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya atau tidak ini Bapak Ibu? Wajib percaya, harus. Nabi itu tidak berbohong Pak. Ya, Rasulullah itu orangnya adalah jujur, ya, sidik, ya. Beliau amanah, ya. Beliau itu adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita wajib beriman, wajib percaya. Tidak mungkin Rasulullah itu berbohong, ya. Itu kajian tauhid itu ya, kajian tauhid. Baik. Lanjut ya. Yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah menghadiri majelis ilmu.
setara dengan haji. Hadisnya riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Kalau tadi riwayat siapa Pak? Yang nomor 2 tadi? Imam Tirmidzi ya, Imam Tirmidzi yang sholat Isra. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir sesi saja ya, silakan boleh bertanya. Yang ketiga yaitu menghadiri majelis ilmu setara dengan ibadah haji. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw ya'lamah kana lahu ka ajri hajjin tamman hijjatuhu atau hajjatuhu. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, oh ini bukan anhuma ya, radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapapun yang berjalan menuju masjid. Nah, Rasulullah mengatakan ghoda ilal masjid. Ghoda itu berangkat pagi sebetulnya maknanya ya. Tapi ya umum lah, tidak harus pagi ya. Pokoknya menuju masjid ini jenengan nih Pak Bu. Ya, dari rumah menuju ke masjid. Apa tujuannya, niatnya selain sholat? La yuridu illa ayyata'allam khairan. Dengan tujuan belajar ilmu agama, kebaikan. Khairan di sini maknanya ilmu agama. Au ya'lamah, atau pengen mengetahui ilmu agama, pengen mengetahui kebaikan. Ya, niatnya ngaji. Ya Allah, ini jamaah saya ini rajin semua ini ngaji. Amin. Ya, ada yang rumahnya jauh-jauh. Ya. Kemana aja saya ngajar Pak, khususnya di Tambun ya. Ketemu lagi jamaah itu ya. Luar biasa ini jamaahnya Pak Haji Solehin dan yang lainnya, Masya Allah luar biasa. Di Al-Kamilah ketemu, di mana Gramapuri ketemu, di sini ketemu. Ya Allah, semoga kita semua ini mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar nanti di akhirat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kata Rasulullah, siapa yang tadi tujuannya belajar ilmu agama, kana lahu ka ajri hajin, maka baginya pahala seperti orang yang ibadah haji. Hajin itu orangnya ya, orangnya hajin. Pak Haji ya. Orang yang sudah haji disebutnya Pak Haji, ya. Bu Hajah ya, Bu Hajah kalau perempuan ya. Kalau umroh Pak Umroh enggak ada ya. Pak Umroh enggak ada, Bu Umroh enggak ada. Adanya Pak Haji ada. Ya, ya Allah. Baik. Nah ya, jadi ini amalan tentang apa tadi? Menghadiri majelis ilmu, Pak. Jadi kalau lagi malas tuh, Pak ya, lagi apa? Ya namanya orang kadang-kadang bosen ya. Aduh, mau berangkat ngaji kok malas. Ingat-ingat hadis ini, Pak. Oh iya ya, kalau menghadiri majelis ilmu itu pahalanya besar. Di hadis yang lain, Nabi bilangnya apa, Pak? Lebih besar dari sholat sunnah 1000 rakaat. Ada ini malah Nabi pernah bilang di sini di hadis Tabrani ini pahalanya seperti ibadah haji. Nah, semangat insya Allah ngajinya ya. Nah, lanjut. Yang keempat, yaitu amalan yang setara dengan ibadah haji adalah membaca tasbih, tahmid, takbir setelah sholat fardu 33 kali. Hadisnya panjang nih Pak. Ikuti saya jamaah ya. Nah, biar tidak ngantuk ya. Biar kita sama-sama dapat pahala membaca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah, silakan. Radhiyallahu anhu. Qala. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya? Yang belakang boleh maju. Ja'al fuqara'u ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud duthur minal amwali bid darajatil ula wan na'imil mukim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaquna. Qala
Ala uhaddithukum in akhadtum adraktum man sabaqakum walam yudrikkum ahadun ba'dakum wa kuntum khaira man antum baina dhahranaihi illa man amila mithlahu tusabbihun wa tahmadun. Ini bukan wa tahmadun, mohon maaf. Harokat yang benar apa? Kalau tusabbihun, sabbaha yusabbihu, berarti kalau alhamdulillah itu apa? Tuhamidun. Iya kan? Hammada yuhamidun tahmid. Nah, itu tasrifannya kan itu kan. Ya, jadi ini bukan watah madun yang benar ya. Nah, ini saya edit aja sekarang ya. Ya. Watuham midun. Bentar ya, Pak. Watuham midun ya. Watuham. Nah, watuham midun. Ya. Sudah benar belum? Oh, hilang. Nah, ulangi. Tusabbihun wa tuhammidun wa tukabbirun khalfa kulli salatin thalathan wa thalathin. Hadisnya panjang, Pak ya. Bahkan saya menerjemahnya juga ini tidak presisi banget ya. Tidak sempurna terjemahan saya. Saya potong-potong intinya ya. Tapi intinya sama ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, ada sekumpulan orang fakir, Pak, fakir miskin waktu itu, fuqara, bahasa Arabnya apa? Al fuqara, ya, wal masakin. Datang mereka, Pak, kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ini orang-orang kaya itu enak ya?" Gitu. Ini bahasa saya, Pak ya. Rasulullah, orang kaya itu enak banget ya, duitnya banyak ya. Mereka dapat derajat yang tinggi nanti di akhirat. Ya, bahkan mereka mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa nanti di akhirat. Kenapa? Karena mereka sholat, kami pun sholat sama. Ya, kemudian mereka puasa, kami pun puasa. Tapi ada tapinya kata orang-orang fakir ini. Tapi mereka itu enak, punya duit banyak, bisa haji, bisa umroh, bisa jihad fisabilillah, bisa bersedekah dengan harta. Enak sekali ya. Ya Rasulullah, mereka itu orang-orang kaya yang duitnya banyak itu. Bisa haji, bisa umroh, bisa apa tadi? Sedekah, bisa berjihad fisabilillah. Lah kami ini gimana? Nggak bisa menandingi mereka. Paling bisanya menandingi apa tadi? Sholat sama puasa. Tapi kan mereka juga sholat, mereka juga puasa, orang kaya itu. Gitu Pak, ini bahasa orang Jawa wadul ya, apa? Ngadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi jawab begini Pak Bu, ya Allah, kola, ala uhadithum. Ini hadisnya panjang Pak, tapi saya terjemahnya itu saya singkat ya. Mana tadi terjemahnya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang setara dengan ibadah mereka? Ibadahnya orang-orang kaya tadi, yang bisa haji, bisa umroh, bisa sodakoh tadi ya. Apa itu? Kata Rasulullah, tusabbihun. Kalian bertasbih. Wa tuhammidun. Bertahmid. Apa itu tasbih, tahmid? Subhanallah, alhamdulillah, wa tukabbirun, dan bertakbir. Allahu akbar. Khalfa kulli sholatin thalathan wa thalathin, masing-masing sebanyak 33 kali setiap selesai sholat. Di situ kulli sholatin. Mungkin maksudnya sholat fardu. Ya, sholat 5 waktu. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita kalau setelah selesai sholat fardu itu selalu membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali, terus ditutup dengan apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu genep 100 kan hitungannya begitu. Nah, ternyata tasbih 33 kali dan seterusnya itu pahalanya seperti apa Pak Bu? Haji. Nabi tadi bilang apa lagi selain haji?
umroh, jihad, dan pahala sodako. Waduh, ya Allah, enak tenan ya Pak Bu ya. Enak apa enak Pol Pak? Ya pokoknya enak sekali ya, dapat pahala yang sangat besar hanya dengan membaca zikir, tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Apalagi nih Pak 10 hari pertama di bulan Dzul itu nambah lagi Pak. Mamin ayamin kata Rasulullah, tidak ada hari yang apabila beramal soleh di dalamnya itu ahabbu ilallah, lebih besar pahalanya, lebih banyak pahalanya, lebih dicintai oleh Allah min asyri dzulhijjah, melebihi 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah. Itu hadis Sahih Bukhari itu Pak, tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Ya Allah, berarti amalan kita Pak sekarang ini sedang dilipat gandakan, lebih besar dibanding hari-hari yang lain. 10 hari ini Pak, pokoknya ayo Pak, giat ibadah. Bersungguh-sungguh memperbanyak ibadah 10 hari ini ya, sampai nanti lebaran Idul Adha. Itu yang memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, pahalanya sangat besar. Ahabbu ilallah. Apa ahabbu ilallah artinya? Paling dicintai Allah. Itu kata para ulama Pak, saya baca. Yang dimaksud dengan ahabbu ilallah dalam hadis itu, yang tentang 10 hari pertama Dzulhijjah itu adalah aktsaru tsawaban wa a'dhamu ajra. Apa itu? Aktsaru tsawaban. Pahalanya paling banyak, wa a'dhamu ajran, dan pahalanya paling besar ya Allah. Pokoknya 10 hari ini mari Pak kita banyakin ibadah ya, insya Allah. Baik. Ada lagi? Satu lagi? Terakhir ya? Terakhir. Amalan yang setara ibadah haji yang kelima adalah berbakti kepada kedua orang tua, atau istilahnya birrul walidain. Ya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini riwayat Imam siapa ini? Imam Tabrani ya. Ya. Yang cerita adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya. Sahabat Anas bin Malik, kita baca bersama-sama Pak. Ya. Belum suruh kan? Belum ya? Lanjut. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inni ashtahi al-jihada wala aqdiru alaihi qala fahal baqiya ahadun min walidaika faqala ummi qala fabalullaha udhron fi birriha fa idza fa'alta dzalik fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun idza radiyat angka ummuka. Nah, jadi kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, dulu tuh di zaman Nabi ada seorang sahabat laki-laki datang kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terus dia bilang nih, seorang laki-laki ini, Rasul, ya Rasulullah, aku itu pengen banget bisa jihad. Pengen berjihad, karena jihad ini kan pahalanya besar Pak ya. Jihad fisabilillah itu ya Allah, membela agama Islam sampai dia mati syahid itu pahalanya sangat besar sekali nanti di akhirat. Nah, tapi saya nggak mampu, la akdir wala akdir eli, nggak mampu mungkin dari segi fisik atau biaya ya wallahu alam. Pokoknya dia bilangnya tidak mampu atau tidak diizinkan dan sebagainya. Lalu dia bilang, kemudian Rasulullah menjawab, qala fahal baqiya ahadun min walidaik. Kamu masih punya orang tua enggak? Bapak ibumu masih hidup atau tidak? Ya. Dua-duanya nanya itu, bertanya dua orang tua ya, bertanya tentang kedua orang tuanya. Lalu dijawab Pak oleh seorang laki-laki tadi, faqala ummi. Ada sih tapi tinggal ibuku saja. Berarti bapaknya sudah meninggal nih Pak. Yang masih hidup hanya ibunya saja ya. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, fabulullaha udhran fi birriha. Kalau begitu, berbaktilah kepada Allah dengan cara engkau berbakti kepada
ibumu. Itu pahalanya sama itu kata Rasulullah. Fa idza fa'alta dzalik fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid. Kalau kamu lakukan apa tadi berbakti kepada ibumu itu pahalanya seperti kamu haji, kamu umroh, bahkan kamu berjihad. Tadi keinginan dia apa tadi? Jihad. Ya Allah. Yang penting idza radiyat angka umuka. Selama ibumu itu ridho kepadamu, tidak marah, tidak benci kepadamu, tidak sakit hati kepada dirimu. Pokoknya ibumu ridho, wis dijamin pahalanya itu pahala jihad, pahala haji dan pahala umroh. Tuh, Pak. Hadisnya riwayat Imam At-Tabrani. Nah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang dicatat oleh para malaikat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, Pak ya. Kalau masih hidup, alhamdulillah bisa kita dengan cara bertemu ya, datang, kirim uang ya Pak ya. Berbakti itu banyak banyak bentuknya Pak. Kalau masih hidup merawat orang tua atau memberi bantuan uang tiap bulan di transfer bapak ibunya, wes itu namanya berbakti Pak ya. Atau berakhlak baik kepada kedua orang tua. Ya. Kalau sudah meninggal bagaimana? Ya berbaktinya dengan cara mendoakan atau berziarah kuburnya. Ada lagi satu lagi Pak, cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal apa Pak? Kata Rasulullah Pak. Ada hadisnya. Salah satu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua tidak hanya berdoa Pak, tidak hanya ziarah kubur. Apa Pak? Ketika orang tua sudah meninggal. Eh? Apa? Berperilaku yang baik. Ya, bisa. Pokoknya amal soleh apa sajalah intinya yang kita lakukan. Ya. Tapi ada lagi yang khusus, lebih khusus lagi. Yang orang mungkin nggak kebayang. Iya betul, masya Allah, Pak Sulaiman. Terima kasih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, salah satu bentuk kalian itu berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, kalian datangi teman-temannya, saudara-saudaranya yang dulu pernah berteman dengan bapak ibumu. Allah, nggak kebayang kita Pak. Iya, bapak kita dulu nongkrongnya sama siapa, deketnya sama siapa. Ibu kita dulu punya teman pengajian siapa ya. Suka suka datang ke rumah siapa ya. Itu Pak harus tahu Pak kita teman-teman bapak ibu kita. Khususnya yang bukan keluarga. Kalau keluarga kan udah pastilah ya kita silaturahmi. Yang bukan keluarga kita Pak. Ya tadi temennya bapak ibu kita Pak. Ya Allah. Anda datang Pak ya datang. Ya Allah, kamu anaknya ini ya, almarhum bapak ini ya, kamu anaknya almarhumah ibu ini ya. Bapakmu, ibumu itu teman saya. Wah itu Pak, bapak ibu kita senangnya luar biasa yang di alam kubur itu, masya Allah. Itu Pak kata Rasulullah termasuk berbakti kepada kedua orang tua, mendatangi teman-temannya orang tua kita yang sudah meninggal. Ya Allah. Makanya mari Pak kita cari teman-teman orang tua kita ya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah setidaknya 5 ini mudah-mudahan kalau kita lakukan ya karena Allah Ta'ala insya Allah pahala 5 ini setara dengan ibadah haji. Jangan lupa doakan saudara-saudari kita yang sedang haji sekarang ya, mereka sedang melaksanakan ibadah haji nanti di tanggal 9 Dzulhijjah dan seterusnya. Semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan ya, kemudian kelancaran, keberkahan dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.